Dalam kekristenan, keajaiban Ekaristi adalah keajaiban apapun yang melibatkan Ekaristi. Gereja Katolik Roma, Lutheran, Ortodoks Timur, Metodis, Anglikan, dan Ortodoks Oriental percaya bahwa Kristus benar-benar diwujudkan dalam Ekaristi dan menganggap ini sebagai mukjizat Ekaristi. Namun, ini harus dibedakan dari manifestasi Tuhan lainnya. Gereja Katolik membedakan antara wahyu ilahi, seperti Ekaristi, dan wahyu pribadi, seperti mukjizat Ekaristi. Secara umum, mukjizat Ekaristi yang dilaporkan biasanya terdiri dari fenomena yang tidak dapat dijelaskan seperti hosti yang ditahbiskan secara nyata berubah menjadi jaringan miokardium, diawetkan untuk waktu yang sangat lama, bertahan hidup dilemparkan ke dalam api, berdarah, atau bahkan menopang hidup orang selama beberapa dekade. Inilah salah satu dari keajaiban Ekaristi, yakni puasa mistis. Hidup bertahun-tahun tanpa makan kecuali memakan hosti yang sudah ditasbihkan. Mari kita ikuti peristiwa pertama, yang terjadi pada Marthe Robin di Prancis. Marthe Robin, lahir tanggal 13 Maret tahun 1902 di Châteauneuf-de-Galaure, Drôme, Prancis, meninggal tanggal 6 Februari tahun 1981 di Châteauneuf-de-Galaure, adalah seorang mistikus dan stigmatis Katolik Roma Prancis dan pendiri Foyers de Charité, Rumah Amal, Asosiasi. Dia terbaring di tempat tidur sejak dia berusia 21 tahun dan hingga kematiannya. Menurut para saksi dia tidak makan apa-apa selama bertahun-tahun selain menerima Ekaristi Kudus. Sebuah berkas dokumen yang mendukung beatifikasi Robin diserahkan kepada otoritas keuskupan pada tahun 1987, dan dikirimkan ke Vatikan pada tahun 1996. Pada tanggal 6 Mei tahun 2010, sebuah positio ditandatangani di Roma oleh Kongregasi Penggelaran Orang Suci. Berkas ini terdiri dari semua dokumen yang mendukung reputasi Robin akan kekudusan. Puncaknya pada pengakuannya atas kebajikan heroik pada tanggal 7 November tahun 2014. Marthe Robin lahir di keluarga petani, pada tanggal 13 Maret tahun 1902 di Châteauneuf-de-Galaure, Drôme, Prancis di sebuah dusun bernama Les Moïles. Dia adalah anak ke-6 dan terakhir dari Joseph Michel Robin dan Amélie Celestine Robin, née Chosen. Dia bersekolah di sekolah dasar Châteauneuf-de-Galaure, dan tinggal di sana sampai dia berusia 13 tahun. Dia tidak pernah mengikuti ujian akhir sekolah dasar. Dia membantu di pertanian keluarga dan berpartisipasi dalam kehidupan desa. Kepribadiannya digambarkan oleh beberapa saksi sebagai seorang gadis muda yang bahagia, terbuka untuk masa depan, suka membantu, dan terkadang nakal. Terlepas dari kenyataan bahwa orang tuanya adalah penganut Katolik yang tidak taat, Marthe tertarik untuk berdoa sejak usia dini. Dia berkata, "J'ai toujours énormément aimé le bon Dieu comme petite fille, j'ai toujours énormément pris dans ma vie, saya selalu sangat mencintai Tuhan ketika saya masih kecil. Saya selalu berdoa sepanjang hidup saya." Pada tahun 1903, Robin dan kakak perempuannya, Clemence, keduanya terserang demam tifoid, dan Clemence meninggal dunia. Meski hampir mati, Marthe Robin pulih. Namun demikian, dia memiliki kesehatan yang rapuh sepanjang sisa masa kecilnya. Robin jatuh sakit lagi pada tanggal 1 Desember tahun 1918. Para dokter yang memeriksanya mengira dia mengidap tumor otak. Dia mengalami koma yang berlangsung selama 4 hari. Ketika dia bangun dari koma, dia tampak lebih baik selama beberapa minggu. Kemudian penyakitnya semakin parah, sampai dia lumpuh sebagian. Dia juga memiliki masalah penglihatan, dan kehilangan penglihatannya sama sekali selama beberapa bulan. Pada bulan April hingga Mei tahun 1921, dia mengalami remisi, tetapi ini diikuti oleh beberapa krisis,
yang memuncak dengan kelumpuhan definitif pada tubuh bagian bawahnya sejak Mei tahun 1928 dan seterusnya. Robin terus tinggal di pertanian, dan keluarga serta teman-temannya menjadi pengasuhnya. Seperti banyak orang sakit, dia menderita karena ketidaktahuan orang-orang di sekitarnya, termasuk anggota keluarganya. Masalah mobilitasnya, ditambah dengan hipersensitivitas terhadap cahaya mengharuskannya untuk menyendiri di kamar tidur yang gelap. Penafsiran tentang penyakit Robin telah diberikan, berdasarkan catatan medis yang dikumpulkan oleh penyelidikan keuskupan, dan juga pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada tahun 1942 oleh dua orang dokter, Jean de Haume, profesor di Fakultas Kedokteran Lyon dan seorang ahli bedah, André Ricard. Dia mungkin menderita ensefalitis lesu, juga disebut penyakit von Economo, infeksi peradangan pada sistem saraf. Penyakit Robin memperkuat imannya. Pada tahun 1925, dia menulis sebuah tindakan pengabaian dan cinta pada kehendak Tuhan. Dia ingin mempersembahkan dirinya kepada Kristus dan sejak saat itu semakin mencintai Ekaristi. Pada tanggal 25 Maret tahun 1922, menurut kesaksian saudara perempuannya Alice, Robin mendapat penglihatan pribadi tentang perawan Maria. Mengikuti kesaksian yang dikumpulkan oleh penyelidikan keuskupan tahun 1986, penglihatan ini diikuti oleh orang lain. Dia melaporkan bahwa Kristus menampakkan diri kepadanya pada malam tanggal 4 Desember tahun 1928. Dia menceritakan tentang penglihatan ini kepada Pere Faure, pastor parokinya, kemudian mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan mempersatukan dirinya dengan penderitaannya melalui doa dan cinta. Sejak saat itu, kehidupan spiritualnya semakin terpusat pada sengsara Kristus dan Ekaristi. Dia menerima kunjungan rutin dari beberapa pendeta setempat. Pada tanggal 3 Desember tahun 1928, selama misi paroki yang diselenggarakan di Châteauneuf-de-Galauret, dua pendeta Fransiskan, Pere Jean dan Pere Marie Bernard, mengunjungi Robin. Pere Marie Bernard meyakinkannya dan berbicara dengannya tentang panggilan spiritual. Pada tahun 1928, ia memasuki Ordo ketiga Fransiskan. Sejak tahun 1930 dan seterusnya, Robin tidak makan apapun selain hosti yang telah dikonsekrasi atau ditahbiskan. Puasa tak disengaja ini berlangsung sampai kematiannya 51 tahun kemudian. Stigmatanya pertama kali muncul pada awal Oktober tahun 1930. Pada Oktober hingga November tahun 1931 dia mulai menghidupkan kembali sengsara Kristus setiap hari Jumat, dan ini juga berlangsung sampai kematiannya pada tahun 1981. Banyak teman, anggota keluarga, dan banyak pendeta menyaksikan ini. Robin sendiri meminta kebijaksanaan mengenai fenomena ini dan mendorong orang Kristen untuk tidak berfokus pada mereka. 5 uskup berturut-turut dari keuskupan Valence di mana Marthe Robin berasal, dengan berhati-hati, semua mengatakan bahwa mereka mengenal Robin dan bahwa Robin selalu jujur dan tidak pernah kelihatan berbohong. Pada tahun yang sama, Pere Faure, pastor paroki Robin, menjadi pembimbing spiritualnya, peran yang tidak dia sukai karena dia tidak dapat secara pribadi berhubungan dengan pengalaman mistik. Pada tahun 1936, Marthe Robin bertemu George Finet, seorang pendeta dari Lyon yang mengambil alih peran Pere Faure. Hubungan Marthe dengan George Finet dekat dan berlanjut selama sisa hidupnya. Pada awal Februari tahun 1981, Robin mengalami serangan batuk yang semakin parah. Pada hari Kamis tanggal 5 Februari dia mengalami demam tinggi. Malam itu, seperti setiap hari Kamis, dia berdoa agar dipersatukan dengan Kristus dalam sengsaranya. Anggota Foyer de Charité berdoa rosario di sekitar tempat tidurnya,
lalu meninggalkannya sendirian. Keesokan harinya, sekitar pukul 5 pagi, ketika Perevinet masuk ke kamarnya, dia menemukan Robin tidak sadarkan diri di lantai, dekat tempat tidurnya. Dia telah meninggal, mungkin karena kelelahan, pada dini hari Jumat tanggal 6 Februari. Pere Colon, seorang dokter medis, dan Dr. Andolfato, Dr. Chetoniyev, memastikan kematiannya. Tidak ada otopsi yang dilakukan. Pemakamannya berlangsung pada tanggal 12 Februari di tempat suci di Chetoniyev de Galaure, di hadapan 4 uskup dan lebih dari 200 imam. Makamnya berada di pemakaman Saint Bonnet. Pada tahun 1986, penyelidikan keuskupan dibuka untuk menyelidiki kemungkinan beatifikasi Robin. Dua ahli agama, teolog dan sejarawan, dipercaya menangani kasus ini pada tahun 1988. Vatikan mengabulkan nihil obstat pada tahun 1991. Antara tahun 1988 dan 1996, lebih dari 120 saksi dan ahli dikonsultasikan. Kebajikan heroik, Martyr Robin diakui pada tanggal 7 November tahun 2014 oleh Paus Francis. Demikian kisah hidup suci seorang Martyr Robin, yang hidup dalam keajaiban Ekaristi. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, dengan kerendahan hati, jangan lupa subscribe, komen, like dan share jika bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.